dengan ilmunya saja. Di saat dia berilmu, di saat dia tidak berilmu, siapa hendak muliakan? Tidak ada orang memuliakan lagi. Tapi membuban Habib nih kita, mulai lahir tuh saya panggil orang Sayyid, iya, orang iya tuh, iya, Sayyid, Ayyib, Habib. Biar macam apa modelnya tetap Habib, karena kemuliaan mereka diletakkan Allah pada zat dirinya. Orang lain kemuliaannya pada pangkatnya, pada ilmunya, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Ini tegang-tegang, aku ini cari ilmu, carikan di kisah dulu nih, maaf tuh yo. Lah kepada kita penceramah amatiran. Berapa kali ku cobakan dari rumah, ku siapkan bahan ini, ku ceramahkan, datang di tempat dihapus oleh Allah Ta'ala. Wayahnya ku bawa plong mah datang, di mana aja orang ngundang plong, ya Allah terserah engkau ya Allah, malah minta terserah Allah nih. Siapa aja kita kan? Nah, bila habis matanya nih yo, memangganya nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa live streaming nih, orang di jauh-jauh itu nelek mengah orang penceramah apa aja orang nanggeruanan mah nih. Ya memang macam ini, aku tidak bisa jadi orang lain. Anda jadilah diri Anda diriku ini habis hebatnya ada perasaanku, kumadanya kita. Nun 10 ini mengkucarman penggagahnya aku, perasaanku. Karena yang seperti ini Allah jadikan cuma sekali dan hanya satu dalam dunia. Jalan aja kita kemana-mana cari seperti Mahyudin ini, ada tidak? Amun ada, bawa satu untukku. Amun ada seperti ini, muhanya seperti ini, telinganya seperti ini. Ada pernah kita bertemu? Paling mirip, Allah menjadikan cuma sekali dan hanya satu seperti ini, sama seperti diri kita tuh. Jadi mbok laki kita tuh sayangi bebeneh hanya satu dalam dunia yang seperti itu. Bapaknya dodong penilaianku kita nih bapaknya. Bahari gagah aja kita nih lah, jalan 20 tahun payah tegaknya kita nih. Jadi bapaknya hanya satu dalam dunia seperti ini. Aku ngesahkan ini ujungnya kepada syukur. Tidak ada yang seperti ini nih, bubahannya dibuka nih kita lihat. Ada yang sama muhanya. Nih. Tidak ada yang sama, suruh bersuara, ada yang sama suaranya? Tidak ada yang sama suaranya. Maka ingatkan baik-baik, siapapun dirimu, bagaimanapun engkau, hanya sekali Allah menjadikan dan tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Tidak bisa dua, pokoknya hanya satu sekali aja. Di dunia atau di akhirat, ya seperti itu. Seperti Habib Mubarak, tidak ada duanya. Habib Syahrial, tidak ada duanya. Seperti Pak Kades, tidak ada duanya. Kita cari aja ke Bloro, tidak ada seperti Kades nih. Hanya satu Allah jadikan dan sekali saja sepanjang dunia sampai ke akhirat. Ya ini orangnya nih. Ini habis nih kalau di padang mahsyar kalau dudukan nih kalau ini. Wayah ini di dalam dunia padang mahsyar semua nih. Ngumpul tidak satu pun ada yang hilang, ada semua. Tidak bisa lari, tidak bisa lari. Kumpul semua kita di padang mahsyar. Tidak ada yang sama muhanya. Makanya nyaman mengenali satu persatu. Siapa berhutang dalam dunia tidak bayar, nyaman kita cari ini orangnya. Bayar hutang. Di akhirat tidak ada samanya. Kumpul nanti kita di padang mahsyar, tidak bisa lari. Tidak usah padang mahsyar, dari mati aja tidak bisa lari. Siapa bisa lari dari mati? Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walau engkau di dalam benteng yang sangat teguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa lari dari mati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rupanya? Baik aja. Belum ada nih yo. Belum ada nih, kosong masih nih. Astagfirullahalazim. Kita doakan aku, mudahan guru dapat ceramahnya. Coba kita berdoa. Mulai ini. Maaf nih Pak Kades yo. Nang aja Pak Kades, penting upload siapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah berapa kali aku nyebut hadirin. Cuma kita tidak ada yang dikisahkan pun asyik dalam maulid Nabi ini.
Yang penting kita sudah ada di dalam maulid nih. Masuk, yang penting masuk ke dalam sudah. Kapal sudah jalan nih. Cuma penceramahnya belum bisa. Mungkin Pak Babinsa kita nelek baru kali ini ya Pak Babinsa. Aku mau ceramah macam ini nih. Ada lebih parah lagi pada ini Pak Babinsa sambil ceramah sambil merokoknya. Nah, aku misit kali nilainya nyamannya dalam hatiku penceramah macamnya. Ada bila ya ceramah kita hujung kisahnya ke rokok. Isapnya rokoknya taruhnya di asbak. Di mana ajanya anakku? Lalu ibu ini mencari di mana anakku, di mana anak? Di mana rokokku? Alaknya rokoknya isapnya. Bah, matiku nyaman biar 3 jam ceramah macam ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu berapa kali dah? Maaf, memang tidak ada nih, belum ada. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa lampu yang sangat terang. Lampu yang terang. Makanya Nabi kita lahir di waktu fajar. Nabi Muhammad lahir waktu fajar. Sekitar jam berapa tuh fajar? Sekitar jam 4 subuh tuh fajar tuh. Lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lahir di waktu fajar? Menunjukkan munculnya cahaya. Makanya Nabi kita ini selain pada waktu lahirnya memunculkan cahaya, sekaligus diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama baginda adalah An-Nur. Nur. Nama Allah Nur, nama baginda Rasul pun Nur. Yang mengawal aku ke pentas tadi pun namanya Nur. Mana Nurnya nih? Kawanku tuh kemana kita? Bila ada akun yang peduli dengan kita, pokoknya itu CS nyawa tuh. Nah, Nur tadi. Mudah-mudahan Nur dirahmati Allah Taala. Datangnya hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam di waktu fajar itu mengisyaratkan yang datang ini nur. Maka disebutkan kedatangan Nabi membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Sehingga pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di dalam sebuah perkataan beliau, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bermula kata beliau, gelap itu ada 5. Tahu kita gelap? Kadap. Tahu kita kadap? Gelap. Artinya gelap, tidak kelihatan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ada 5 macam yang gelap dan 5 pula lampu penerangnya. Ini Masya Allah perkataan beliau ini menginformasikan kepada kita suatu kegelapan, sekaligus menghabarkan kepada kita apa alatnya, apa lampunya, sehingga yang gelap ini menjadi terang. Setiap orang yang terjebak di dalam gelap pasti ia mencari terang. Nih, bila dalam rumah hitam lampu nyala malam, tiba-tiba mati lampu, apa dicari? Apa dicari? Senter dicari, lampu dicari, korek dicari. Apa tujuannya mencari itu semua? Agar terang. Pada intinya tidak ada manusia senang dengan kegelapan. Tidak ada tuh, kecuali waktu-waktu tertentu. Dalam kelambu udah mau terang tuh. Dalam kamar, apalagi akan terjadi apa ritualnya Habib, tidak mau terang-terang tuh, gelap-gelap. Tapi kita Masya Allah gelap bagaimanapun dalam keadaan seperti itu, orang laki kasyaf tahu ya nuju tuh. Jangan kita terlalu dalam memahami, ya aku ini dangkal-dangkal memahami, kita yang dalam memahami. Kasap orang dalam kamar, dalam kelambu kasap, gelapnya setengah mati. Apa yang dipegangnya pas semua. Luar biasa orang laki ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap orang yang terjebak di dalam gelap pasti ia mencari terang. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan gelap itu ada 5. Hubungannya dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad, hubungannya dengan lahirnya Nabi Muhammad, An-Nur, cahaya terang yang memberikan terang pada gelap terhadap umatnya. 5 macam kata beliau yang gelap. Pertama,
hubbud dunya zulmatun. Nah, ini yang berat nih. Hubbud, tahu kita artinya, Bu? Hubbud dunya, tahu kita artinya? Cinta kepada dunia. Ini diam di mana nih? Dunia nih. Ini tihang nih. Akhiratkah dunia nih? Ini tribun nih dunia ke akhirat. Lampu nih dunia ke akhirat. Kembang nih dunia ke akhirat. Yang ceramah nih dunia ke akhirat. Sorbannya dunia ke akhirat. Tuh jilbab dipakai itu dunia ke akhirat. Dunia semua nih. Kita bergelimang di dalam dunia. Mun bahasa tambahri bekoang. Bukan kerbau mah bekoang. Manusia tahu bekoang. Bergelimang dengan dunia, semua dunia nih. Hidung tuh dunia, mata tuh dunia, telinga tuh dunia, sandal dipakai dunia, baju dunia, apalagi kopiah dunia, tasbih yang kau putar dunia, sejadah tempat kau salat dunia, masjid tempat kita ibadah kepada Allah dunia semuanya. Cuma yang menyebabkan gelap itu di saat ada hubnya di depan. Hubbud dunya zulmatun. Bila hatimu sudah terikat kuat cintanya dengan dunia, maka gelap itu hati. Itu merasa baik-baik. Apa kita sayangkan dunia nih? Coba. Sayang masih kita kan dunia. Tidak lagi. Hendak kita mati pagi. Gawat pertanyaannya, dijawab salah, tidak dijawab salah. Hubbud dunia, di mana wadahnya? Sini. Nih. Hubbud dunia, zulmah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, bila sudah cinta hati kepada dunia, di mana ukuran cinta itu? Mulai lupa akhirat. Di mana ukuran cinta hati kepada dunia? Dilalaikannya kita dari akhirat, ditariknya kita menjauh dari akhirat. Cinta dunia itu. Saking sibuknya dengan dunia, sholat 5 waktu tinggalnya cinta dunia itu. Saking sibuknya dengan dunia, ia lupa urusan akhirat. Tidak peduli pokoknya orang maulid Nabi, orang sholat Jumat, tidak peduli pokoknya dunia semata-mata. Ini orang hubbud. Sama-sama kita tinggal di dalam dunia. Ada orang yang mencintai dunia, ada orang yang hanya sekedar tinggal di dalam dunia. Rasulullah dulu hanya sekedar tinggal dalam dunia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin hidup Rasulullah, sering kelaparan Rasulullah. Pernah diikat 3 batu di perut beliau nih. Hari ini 1 batu, besok tambah 1 batu, besoknya lagi 3 batu. Tidak makan 3 hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang kurma dikumpulkan di rumah beliau, kurma dikumpulkan. Kurma apa ini? Zakat kurma dari orang-orang yang berkebun kurma. Dikumpulkan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Sayyidah Aisyah gembira melihatnya. Makan kurma kita hari ini, macam-macam kurma dikumpulkan. Tidak lama kemudian kurma ini sirna dari rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau menanyakan, mana kurma yang banyak tadi? Itu kurma zakat sudah dibagikan wahai istriku. Kata istri beliau, tidakkah ditinggal sedikit saja ya Rasulullah untuk kita makan? Hak orang, kata beliau. Haknya fakir dan miskin sudah dibagikan habis oleh Nabi. Orang miskin yang dapat kurma, orang fakir yang dapat makan. Nabi sendiri tidak ada makanan di dalam rumahnya. Lalu Sayyidah Aisyah, beliau tidak setingkat dengan Nabi. Tidak ada orang setingkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya coba minta ya Rasulullah agar diluaskan rezeki kita. Kata Rasulullah, ntar dulu ya. Kata Siti Aisyah, coba kau lihat kaisar negeri Rum, ya Rasulullah, hidupnya mewah di tempat yang indah. Para raja, para orang-orang yang berkuasa. Engkau pimpinan dunia akhirat ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah menjawab istrinya? Tidakkah kau ridha wahai istriku, dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Mereka sebentar, kita selamanya. Mereka yang 1%, kita yang 100%-nya. Tidakkah kau ridha? Cuman kata Sayyidah Aisyah, minta sedikit saja ya Rasulullah untuk mencukupi kehidupan kita. Bukan untuk mewah-mewahan ini, karena miskin hidup ini. Akhirnya kata Rasulullah, apa kau siap wahai istriku? Insya Allah siap ya Rasulullah. Berdoa Nabi,
ya Allah jadikan itu Jabal Uhud emas, jadikan gunung Uhud emas. Tidak menunggu lama, langsung saat itu jadi emas gunung Uhud. Ya ummul mu'minin ta'ali, sini wahai ibunya orang beriman. Seluruh istri Nabi namanya Ummul Mu'minin panggilannya, ibunya orang-orang beriman. Dipanggil istri beliau, coba kau lihat ke sana, takjub istri beliau, itu Jabal Uhud. Jabal Uhud sekarang jadi emas dan jadi milikmu wahai istriku. Apa ada gunung Uhud jadi emas? Hitam sini pun sampai gunung Bogo jadi emas. Bah, gunung Karab jadi emas. Bukan main sugihnya orang 10. Ini hanya untuk istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuh gunung Uhud jadi emas sudah, sekarang jadi milikmu. Keluar masuk, keluar malam itu keluar masuk istri beliau. Mau masuk ke dalam, ingat lagi gunung emas, keluar lagi. Dilihati gunung emas, capek di luar, masuk lagi di dalam. Rasulullah memperhatikan istrinya. Rasain lo. Bahasanya tuh rasain lo. Tidak seperti itu Rasulullah. Itu bahasa aku mah tuh. Kembali hati ini. Bagaimana ini? Akhirnya keluar masuk, keluar masuk. Bagaimana ya ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, ya Rasulullah kembalikan saja gunung Uhud jadi batu biasa. Doa lagi Nabi jadi batu biasa. Kenapa? Tidak sanggup aku ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau kaya Rasulullah, Nabi Muhammad paling kaya. Nabi Sulaiman itu mengambil kekayaan dari Nabi Muhammad. Khazanahnya dari khazanah baginda Rasul. Ya ambil situ semua. Semuanya, seluruh Nabi dan Rasul, apapun kelebihan mereka, apapun mukjizat mereka, ambilannya dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari situ. Pertama yang gelap kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah apa tadi? Hubbud. Silakan tinggal dalam dunia, jangan kau ikat dunia ke dalam hati. Itu saja. Yang mana yang dunia? Yang menjauhkan kau dari akhirat. Ini kan sibuk dunia nih, masing-masing profesinya. Malam ini maulid ngumpul sini, ada kita ingat dunia? Tidak ada kan? Ada kita ingat nasi di dapur? Tidak ada kan? Paling ingat apa? Siapan orang di kantor desa. Ngumpul di sini hilang dunia. Yang kita khawatirkan hubbud dunia ini, cinta kepada dunia bersangatan kuatnya, malakal maut datang untuk menjemputnya. Bahaya nih. Bahaya orang hubbud dunia mati. Dikhawatirkan su'ul khatimah, dia ditarik oleh dunianya. Makanya payah mati itu dunia menarik. Makanya sampai orang-orang dulu tuh ada istilah talak dunia, talak pekerjaan. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi di hatinya dunia. Mulailah dodong lah sidani. Apa ya tam? Terus nyamannya perasa kita. Satu hubbud dunia, jangan cintai dunia nih. Bila ada kita beko, ada kita lanjakan. Paham? Ada pitis-pitis itu dunia 2 miliar, belanjakan haisi hambat. Bahambatan habis 2 miliar. Apanya lagi? Pakaiannya pakai. Jangan taruh di hati. Guruku dulu mengatakan ujar beliau, bila mana engkau beli sebuah kapal, ikat di dermaga. Bila mana kau bangun rumah nak, kau bangunlah rumah di atas tanah. Bila kau beli mobil, letakkan di garasimu. Bila kau beli cincin, wahai anakku, taruh di jari jemarimu. Bila engkau beli gelang, pasang di tanganmu, di pergelangan tanganmu. Bila kau beli baju, pakai di badanmu. Bila kau beli sandal, taruh di telapak kakimu. Jangan kau letakkan di dalam. Nah, ini masalahnya nih. Bila mana kapal kau ikat di hatimu, bila mana rumah kau ikat di hatimu, bila mana mobil kau ikat di dalam hatimu, semua berikat di sini. Kapal karam orangnya. Miring. Bahas orang bahari sedeng. Bawirid duduk di masjid. Mana kapalku? Mana kapalku? Kenapa? Sebab tenggelam kapal, tenggelam pula kesadaran dirinya. Kenapa? Kapalnya diikat dalam hati. Inilah kata Sayyid Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sahibid dunya bi badanik la bi qalbik. Bergaulah dengan dunia dengan badanmu, jangan kau ikutkan hatimu. Hati untuk Allah. Hati untuk
untuk Allah. Jasad ini untuk sesama manusia. Ada hubungan itu. Jasad ini digunakan hubungan dengan manusia. Hatimu untuk Allah. Maka ada 3 jalan tuh. Ada jalan batang tubuh, apa jalannya jisim namanya ini. Tariqatul badaniyah. Mana jalannya badan? Sahibid dunya, bergaul dengan dunia, berkawan dengan makhluk siapapun, silakan. Ada jalan nur namanya, tariqatun nur. Jalan nur mana? Hati berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang satu, tariqatus sir, jalan rahasia. Jalan ini dipakai ketika hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun belum mati ini jalan mana pakai dulu? Nih, hubungan jasadmu dengan manusia, jasadmu dengan dunia. Sahibid dunya bi badanika la bi qalbika. Dapat kira-kira eta makai ini. Berat rasanya. Hilang sandal engkau mahal puluh juta harga sandal. Ada sandal kita harga puluh juta. Belum pernah kita beli, belum. Wah, kasihan kita. Ada tuan guru alim sandalnya 10 juta harganya. Kenapa sandal kita mahal-mahal? Dunia aja boleh aku injak di bawah. Oh. Beda dengan eta pakai sandal 10 juta, hui agak kau ke hilir. Tadi jak kalau bang, lupalah. Orang alim ini lain dia modelnya. 10 juta aku letakkan di bawah kakiku, tidak ku hormati, tidak ku junjung di atas kepalaku. Nun di bawah kaki dia. Kita kan lain kan. Berharingan kita pakai jam tangan. Baru jam tangan. Berapa ada aja harga jam tangan pakainya? 2.500. Kayak jam tangan. Tengkong kali lihat jalannya. Nunjukkan jam nih. Bukan main sengsaranya hidup tuh. Ya, ini tidak ada lagi nih. Tidak ada lagi. Manusia tidak fokus lagi dengan urusan itu. Ada yang baru beli cincin, datang kapal dari Samarinda tuh singgah 10, datang cincin orang nih. Ya itu kita berkorek gigi terus. Cincin di jari manis nih. Aja. Padahal tidak ada hubungannya. Apa maksudnya? Supaya cincinnya dilihat orang. Bukan main capeknya hidup tuh. Sudah beli berapa? Apa lagi makainya sudah apa beda sudah rasa di tangan, sibuk lagi nunjuki orang. Wajah aku ini bukan sembarang kisah, kita ada orangnya aku lihat. Dunia itu dunia. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, seorang wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu pakaiannya mewah. Beliau ini mewah. Jubah beliau ini aja berapa harganya? Amun wayah ini mungkin kira-kira puluhan juta harga jubah beliau tuh. Mewah memang. Mungkin ratusan juta. Belum lagi cincinnya, belum lagi imamahnya beliau, belum lagi sandalnya. Kudanya kuda paling mahal, dan beliau berjalan di atas kuda itu harus pakai karpet merah. Seorang waliullah yang pernah menurunkan hujan susu dari langit. Pernah kita dengar orang menurunkan hujan susu? Pernah? Ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Waktu masuk ke kota Adan, orang menanyakan, siapa engkau? Aku putranya Habib Abdullah Al-Idrus. Orang tidak percaya waktu itu. Kalau benar buktikan. Apa yang kalian minta? Kata beliau, turunkan hujan susu. Berdoa beliau setelah salat sunnah 2 rakaat, hujan susu turun ke bumi. Sampai sekarang susu itu tidak basi. Sampai sekarang. Ini masih keluarganya para habaib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mewah orangnya. Jadi kudanya nih, jadi apa namanya, pembantu beliau ada yang khusus mengampar di sana, ada yang menggulung di belakang. Kuda beliau tidak boleh berinjak di atas pasir. Ada bertemu orang seperti itu. Ini waliullah beliau ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat sudah kudanya ini, karpet belakang digulung, pasang lagi yang depan, gulung belakang, pasang lagi ke depan. Akhirnya bertemu dengan seorang Yahudi. Si orang Yahudi ini bertanya, bukankah engkau zuriat Rasulullah? Bukankah engkau keturunan Nabi Muhammad? Kata beliau, na'am, iya. Bukankah Nabi Muhammad pernah bersabda, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir.
Dunia adalah surga bagi orang kafir, tetapi penjara bagi orang-orang beriman. Jadi dunia ini surga orang kafir, penjara orang beriman. Kata Al-Habib Abu Bakar, benar. Itu perkataan kakekku Rasulullah. Memang benar perkataan. Lalu kenapa engkau begitu hidupmu nih? Apa bahasa orang lain, Habib? Hidupnya yang terlalu Habib. Gaya apa namanya, Bib? Hah? Hedon. Bukan main sudah bawah nih. Salah dikit kita nyebut nama mentuh aku untuk kumadahnya kita. Bukan main orang nih. Kenapa kakekmu mengatakan dunia penjara orang beriman, surga orang kafir? Kau cucu Rasulullah, kenapa begitu mewahnya gaya hidupmu? Habib Abu Bakar Al-Idrus, memang itu benar hadis dari kakekku Rasulullah. Apa kau paham maksud hadis itu? Kata Yahudi, yang saya tahu bahwa orang beriman itu penjaranya dalam dunia, tidak mewah seperti Anda ini. Anda salah paham. Yang paham perkataan kakeknya cucunya. Yang paham perkataan kakeknya cucunya. Kau paham maksudnya itu? Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Surga dunia adalah penjara orang beriman. Semewah apapun kami dalam dunia ini masih bagaikan hidup dalam penjara kalau dibandingkan surga kami nanti di akhirat. Paham kita bahasanya? Semewah apapun kami orang beriman ini dalam dunia seperti yang kau saksikan sekarang ini wahai orang Yahudi, semewah apapun, sehedon apapun hidup kami masih bagaikan penjara jika dibandingkan dengan surga kami di negeri akhirat. Paham? Madai kita anda paham 2 kali lah aku jelaskan. Paham? Lalu apa maksud perkataan kakek kami Nabi Muhammad? Dunia adalah surganya orang-orang kafir. Sesulit apapun hidupmu, semiskin apapun hidupmu wahai orang kafir, itu masih surga jika dibandingkan nerakamu nanti di akhirat. Paham? Nah, jadi bila ada orang kafir hidupnya miskin, mana penyakitan, bukan main dia paling menderita misalnya di kampung, itu masih surga bagimu jika dibandingkan siksaanmu nanti di akhirat. Nah, kami orang-orang beriman ini semewah apapun kami dalam dunia ini bagaikan penjara masih jika dibandingkan nikmatnya surga kami di negeri akhirat. Ini bahasa Habib Abu Bakar itu ada nih. Semewah apapun kami masih bagaikan di dalam penjara. Makanya yang paham kata kakek kami itu adalah cucunya. Makanya para ulama jangan jauh dari Habib, karena Nabi meninggalkan 2 perkara. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kutinggalkan 2 perkara kata Nabi ini pada khutbatul wada. Uzakkirukum bi ahli baiti. Kuingatkan kalian tentang keluargaku. Kuingatkan kalian tentang keluargaku. Nabi meninggalkan 2, Al-Qur'an wa itrati ahli bait. Keluargaku dengan Al-Qur'an. Keluargaku, Al-Qur'an dan keluargaku. Kutinggalkan 2. Pegang 2, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang banyak digemurkan orang tua Quran dan Sunnah itu 1 aja perawinya. Kalau ini 9, ini terus dimunculkan Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Yang ditenggelamkan adalah Al-Quran dan keturunanku. Disembunyikan nih. Kenapa maka disembunyikan? Ini diucapkan Nabi pada khutbatul wada, khutbah perpisahan Nabi setelah itu meninggal dunia. Pegang keduanya ini, aku tunggu kalian di haud di dalam surga. Nabi menunggu di dalam telaga. Maka bagaimana memahami Al-Quran? Nabi Muhammad itulah tafsirnya. Bagaimana memahami Al-Quran? Siapa tafsirnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad tidak ada, siapa ganti tafsirnya? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat saja tidak akan salah paham atas apa yang difirmankan Allah. Dekat saja tidak akan salah paham akan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada guru kasih apakah di Jakarta situ mengisahkan bapak Nabi masuk neraka, nauzubillah. Karena benci mungkin dengan keluarga Nabi. Kenapa? Bisa salah paham dengan hadis Nabi. Dia menyampaikan sebuah hadis Nabi riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad.
Dia mengatakan hanya riwayat Imam Muslim. Itu riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad. Ketika seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini panjang ceramah kuno yo, tiwas kita yo. Kita doakan tadi. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, bapakku di mana? Nabi menjawab, "Abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu sama-sama dalam neraka. Nah, hadis ini yang digembor-gemborkannya, disampaikan di sana sini oleh seorang guru nih, bukan orang 10 lain, neng kono, neng Jakarta kono. Dia tidak paham dengan hadis ini. Bapak dalam bahasa Arab itu bukan bapak kita kandung. Abi yang dimaksud Nabi di situ paman beliau Abu Lahab, yang diresmikan Allah kekafirannya dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu yang dimaksud Nabi. Bapak Nabi masuk neraka tidak mungkin namanya saja Abdullah. Ini orang asal ngomong, asal bicara saja dia. Makanya memahami Al-Quran Nabi Muhammad, tafsirnya, memahami apa perkataan Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari keluarganya. Biar tidak bertanya kepada mereka, dekat saja, pahamnya akan muncul secara laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka hidup di zaman fatrah namanya. Tahu kita fatrah? Kosong dari nabi dan rasul. Takutnya kita dengar kisah ini kelak, oh iya, bapak Nabi yo masuk neraka, jangan kita barang sebut. Sama Allah salah taruh. Kalau bapak Nabi masuk neraka, sama halnya Allah salah menaruhnya. Tidak mungkin Allah jahil dalam hal itu. Hidupnya ayahanda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fatrah. Nabi Isa sudah naik ke langit kedua, Nabi Muhammad belum lahir. Belum lahir. Siapa-siapa yang hidup di zaman fatrah itu dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa bahasanya lupa saya ayatnya. Kami tidak akan mengazab orang-orang yang hidup di zaman itu hatta nab'asa rasula, ujung ayat itu, sampai kami mengutus seorang rasul. Tidak ada utusan. Siapa yang mengajarkan mereka agama? Siapa yang mengenalkan mereka kepada Allah Tuhannya? Tidak ada. Zaman itu namanya zaman fatrah, kosong. Dan hidupnya ayahanda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad di zaman fatrah, diampuni, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ayahanda Nabi ini mengikut ajaran Nabi Ibrahim masih. Karena kakek mereka juga Nabi Ibrahim, ikut ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa taqallubaka bis sajidin. Muhammad, kata Allah, kau kami pindahkan dari orang bersujud kepada orang bersujud, dari orang bersujud kepada orang bersujud, dari orang bersujud kepada orang Makanya ada min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim sampai kepada ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang sujud semua dipindah Nabi ini. Apanya yang dipindah? Ini cikal bakal Rasulullah akan lahir ke alam dunia dipindah dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Adam itu sebelum wafat 41 anaknya, 20 orang laki-laki, 20 orang perempuan, tambah satu laki-laki lagi yang ke-41, Nabiullah Syis alaihissalam. Sebelum wafatnya Nabiullah Adam alaihissalam berpesan kepada anaknya, wahai anakku Syis, genetis Nabi Muhammad ini, gennya Rasulullah Muhammad, aku pindahkan kepada engkau wahai Nabi Syis. Hati-hatilah engkau mencari istri. Pesan saya Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan sembarang bini. Ini rahasia Allah yang sangat besar kita bawa ini. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari Nabi Adam ke Nabi Syis terus sampai kepada Nabi Nuh terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa taqallubaka fis sajidin. Muhammad, engkau kami pindah dan kami pindah. Semuanya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang beriman. Lalu bagaimana paham hadis ini abi wa abaka finnar? Maksud bapak di situ paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kita kalau mendengar kisah Nabi Ibrahim, kita kira Azar itu yang buat patung penyembah yang disembah orang berhala itu kan Azar yang ini. Dalam riwayat Azar itu bapakku kata Nabi Ibrahim, bukan bapak kandungnya, saudara bapak dari Nabi
Nabi Ibrahim. Ini kaidah bahasa Arab. Bapaknya Nabi Ibrahim bukan Azar tapi Tarok namanya. Tarok. Sama Nabi mengatakan abi wa abaka finnar, bapakku Abu Lahab, maksudnya paman. Wa abaka finnar, di dalam api neraka. Hati-hati bicara ini orang nih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ayahanda beliau, ibunda beliau masuk ke dalam neraka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru satu nih, 4 lagi. Ih, belohayan. Nah, cukup aja. Mun cukup malam pagi kita nyambung. Di kantor BPD pulang. Lepas kalinya aku ngancap yang 4 nih. Jawab kita bebaik ya. Temu kebun. Baik. Satu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta dunia adalah gelap. Apa dunia yang melupakan kau akhirat? Apa dunia yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala? Itu dunia. Makanya Habib Abu Bakar ini begitu mewahnya belum selesai rupanya kisah Sayyid apa Al Habib Abu Bakar Al-Din tadi belum. Hidupnya mewah ini dikatakan kepada orang Yahudi, bagaimanapun mewahnya kami bagaikan di dalam penjara kalau dibandingkan hidup kami di dalam surga nanti di akhirat. Lalu kita orang Yahudi ini dibuka oleh apa? Oleh Habib Abu Bakar jubah yang mahal diberikan ke orang Yahudi. Ambil jubahku. Buka gamis mahal, ambil gamisku. Ternyata pakaian dalamnya karung goni. Tahu kita karung goni? Karung bulu. Dipakai oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Di depan manusia aku tidak akan menunjukkan kefakiran dan kemiskinanku, tapi di dalam aku tunjukkan kefakiranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang wali Allah tidak ada di hatinya itu dunia, tidak ada. Walau dipakainya tidak ada di hatinya dunia. Ini susah mikirkan dunia. Ini orang kaya tidak ada dalam hatinya dunia. Intinya benar bagaimana cinta dunia di hati ini. Ukur baik. Bila rasanya jukut mamangganya sekor hantam koceng pala koceng retak. Berarti cinta dunia tuh bangsat koceng nih. Satu. Wasirajulaha at-taqwa. Bila engkau terjebak di dalam cinta dunia maka engkau di dalam gelap, maka terangilah ia dengan takwa. Itu maha penerangnya tuh. Penerangnya takwa, jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Rasulullah. Sengsara hidup dalam dunia ini. Jangan jauhi Allah Ta'ala. Apa aja hidup di sungsal ini rezeki payah, tidak dekat dengan Allah. Seorang ulama mengatakan di dalam kitabnya, babur rizki ta'atur razik. Pintu rezeki itu adalah mentaati sang pemberi rezekinya. Itu mah di para hari-hari. Uja Allah Ta'ala solat, uja Allah Ta'ala puasa, berbuat baik, jauhi maksiat, jauhinya maksiat semampunya. Tentang rezekinya Allah yang jamin tuh. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadikan terang kegelapan cinta dunia hanya dengan takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengabut apa ayo yang kedua, waz-dzunubu zulmatun wasirajulaha at-taubah. Dosa kita melakukan dosa, gelap di hati ini, gelapnya malas ibadah, tidak mau hadir maulid, baca Quran tidak nyaman, ya Allah, berzikir tidak nyaman. Orang semalam suntuk berzikir kepada Allah, begitu nikmatnya Rabi'atul Adawiyah berzikir kepada Allah, begitu terbit fajar sedih hatinya. Semalaman sudah dari waktu Isya, satu malam Rabi'atul Adawiyah seorang waliullah asiknya berdialog dengan Allah, asiknya berzikir dengan Allah, asiknya dia munajat kepada Allah. Begitu terbit fajar, sedih hatinya. Tidak lama lagi, sebentar lagi siang sudah ini, karena asiknya kepada Allah. Kita tidak enak ibadah. Zunub, dosa. Dan dosa ini menyebabkan bekunya air mata. Pernah pada suatu hari Nabi SAW mengisahkan tentang ngerinya akhirat, ngerinya hari kiamat. Para sahabat nangis semua sahabat. Ada satu sahabat yang tidak bisa menangis, Usamah namanya.
tidak bisa menangis. Ketika orang pulang dia ngadukan kepada baginda Rasul, ya Rasul, semua sahabatmu menangis, kenapa aku tidak ya Rasulullah? Dipegang Nabi dadanya, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Langsung dia menangis. Lalu Nabi menjelaskan kepadanya, jumudul aini bi qaswatil qalbi, bekunya air mata disebabkan kerasnya hati. Wa kasratul qalbi bi kasratiz dzunub, kerasnya hatimu disebabkan banyaknya dosa yang kau lakukan. Wa kasratuz dzunub bitulil amal, banyaknya dosa dilakukan sebab kau merasa panjang umur. Wa tulul amal bihubbid dunya, panjangnya angan-angan hidup di dalam dunia disebabkan karena kau cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan cinta kepada dunia adalah pangkal semua kejahatan yang terjadi. Tidak ada kejahatan kalau orang tidak cinta dunia. Pangkalnya kejahatan sebab dia cinta dunia. Wadzunubu zulmatun, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dosa adalah gelap. Wasirajulahu at-taubah, cepat terangi ia dengan taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penerangnya. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun, kubur itu gelap. Kubur gelap. Wasirajulahu wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur, banyak-banyak baca itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerang di dalam kubur. Kubur gelap, tidak ada lampunya. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, bahaya keadaan dalam kubur. Gelap, bukan nyaman kubur, gelap. Dan ketenangan orang di dalam kubur sebab dia banyak mengucap kalimah la ilaha illallah. Tenang di dalam kubur, sendiri ini, sendiri, bukan seperti rumah kita biasa. Makanya orang yang meninggal dunia itu paling berat malam pertamanya. Kasihani dia, kata Rasulullah, dengan sedekah. Bersedekahlah engkau untuk orang mati kalian, paling beratnya di malam pertama. Dan kita akan mengalami, saudaraku, pasti kita alami ini. Maka kata Nabi, bersedekahlah engkau untuk orang matimu. Jika tidak ada barang yang kau sedekahkan, bangunlah salat 2 rakaat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah At-Takasur, baca Al-Ikhlas 11 kali. Sama pada rakaat yang kedua, yang biasa kita sebut salat hadiah. Sampaikan, ya Allah, ini 2 rakaat ini ya Allah kepada almarhum ini. Maka kalian malam yang paling berat bagi orang yang meninggal dunia, malam pertama. Terjadinya perpisahan, terkejut dia berpisah dengan apa-apa yang disayanginya dalam dunia. Maka penerang di dalam kubur ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringkas saja kita. Kemudian yang keempat, wasiratu zulmatun, jambatan sirat, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adalah jambatan yang sangat gelap. Gelap itu wadahnya, gelap, tidak kelihatan karena api neraka hitam. Api neraka dinyalakan 1000 tahun merah, dinyalakan lagi 1000 tahun warnanya putih, nyalakan lagi 1000 tahun warnanya hitam, sampai sekarang hitam. Jembatan ini berada di atas neraka jahanam, gelap. Wasirajulaha al-yakin, lampu penerang di atas jembatan itu yakin. Apa yang diyakini? Apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita hidup dalam dunia, rezeki kita itu dijamin Allah sudah. Anda cari, Anda tidak cari, ada rezeki. Ada rezeki, dicari kah tidak dicari kah rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah jamin semuanya. Cuma karena dia malas datang kepada kita, kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penggali kubur yang sudah menggali 1000 orang, 1000 kubur digalinya. Ini pencuri kain kapan. Apa dia sampaikan kepada orang? 1000 orang meninggal dunia, jasadnya berpaling dari kiblat. Kan orang mati dibuat jasadnya itu menghadap kiblat. 1000 orang jenazah yang dia gali semuanya membelakang kiblat. Setelah dia bertobat, dia bertanya kepada Tuhan Syekh, apa sebabnya wahai Syekh? Pertama, kata beliau, tarikus salah. Orang yang meninggalkan sholat, buat saja dalam kuburnya, tutup kuburnya, tinggalkan, jenazahnya akan berpaling membelakang kiblat karena dia bukan orang ahli menghadap kiblat. Ka'bah tidak mau dihadapinya ketika dia ada dalam kubur. Makanya supaya Ka'bah mau dihadapi, sekarang hadap subuh, hadap zuhur, hadap asar, menghadap maghrib, menghadap isya.
Nah, begitu dibuat dalam kubur, berpaling dia. Satu, yang menyebabkan orang berpaling dari kiblatnya setelah jenazahnya dibuat di dalam liang lahat, fatarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Yang kedua, mereka yang meragukan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ragu atas jaminan Allah terhadap rezeki, berpaling jasad dari kiblat. Nauzubillah min dzalik. Jadi penerang di atas jembatan Shiratal Mustaqim adalah yakin. Peneguh kaki di atas jembatan Shiratal Mustaqim adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pembenci keluarga Nabi Muhammad, mereka gagal semua di atas jembatan. Karena Nabi telah katakan, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli bait. Paling tegaknya kaki seorang hamba di atas jembatan, paling teguhnya, paling tangkasnya, paling lihainya berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang paling mencintai keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir ini. Apa namanya ini? Apa namanya itu? Keputusan akhir, selamat apa tidak dia dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wal akhiratu zulmah, negeri akhirat itu gelap. Wasirajulaha, penerangnya al-amalus salih, amal soleh, ngerjakan yang baik-baik yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh amal soleh adalah penerang dari kegelapan negeri akhirat. Maka lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW di waktu fajar, waktu keluarnya cahaya, menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita bahwa yang lahir ini adalah sang cahaya, sang cahaya yang terang. Dia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cahaya beliau itu masuk ke dalam ruh kita. Semoga cahaya beliau itu masuk di dalam sir kita. Semoga cahaya beliau itu masuk ke dalam hati kita. Semoga cahaya beliau itu masuk di zahir dan batin kita. Semoga cahaya beliau itu masuk di dalam keluarga kita. Semoga cahaya beliau itu masuk di kampung kita. Semoga cahaya beliau itu nanti masuk ketika kita dalam sakaratul maut. Mudah semoga cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kubur kita. Semoga cahaya beliau jua yang menerangi kita di padang mahsyar. Cahaya beliau jua yang menerangi kita di atas jembatan. Cahaya beliau jua yang menerangi kita di dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah selamatkan, bahagiakan, sejahterakan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun, maaf atas salah kurang dan kekhilafannya. Terima kasih atas perhatian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Jazakallahu khairan wa ahsanal jazaa.